Iya, dari tadi masuknya kok gantung di apa ya? Iya, enggak tahu saya Ustaz. Biasanya gampang sih. Pokoknya begitu saya sudah buka, saya masuk sendiri itu. Oke. Enggak mungkin jaringan Ustaz ya. Ya Ustaz. Ya saya nanya Ustaz, mulai Ustaz. Mohon maaf ini Bapak ya, mungkin jaringan ya. Sepertinya kalau saya duluan masuk daripada Pak Pakar kayak gitu dia. Jadi Pak Pakar harus masuk duluan. Saya udah lama loh Ustaz. Saya 4. Udah lama ya? Oh, saya gitu ya. 548 saya udah masuk 548. Oh, iya. Entar mungkin jaringan Ustaz, mungkin. Entar. Nah, mulai ya? Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Alhamdulillah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di pagi hari ini kita memberikan banyak sekali kebaikan, banyak sekali nikmat sehingga kita bisa berhadir di Zoom meeting ini. Kita niatkan untuk sama-sama kita menuntut ilmu ya, dalam rangka untuk menambah ilmu dan safaqah kita, dalam rangka supaya kita lebih baik dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita banyak bersolawat dan kita berdoa semoga kita termasuk orang-orang yang disebutkan di dalam hadis ya. Amin. Almar'u ma'a man ahabba. Seseorang itu nanti akan bersama dengan orang yang dicintai. Semoga dengan banyak bersalawat kita menumbuhkan rasa cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, rasa cinta kepada seluruh syariat yang dibawa oleh Nabi. Kita nanti ketika dibangkitkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dikumpulkan bersama Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pagi hari ini kita akan membahas tentang hukum-hukum seputar wasiat. Ya. Yang pertama kita pahami dulu tentang apa itu wasiat. Ya. Jadi di dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 12 ya, ini juga ada di ayat 11 sebenarnya. Sebutkan nauzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, min ba'di wasiyatin yusa biha audain ghairu mudarrin wasiyatan minallah wallahu alimun halim. Ya. Jadi min ba'di wasiyatin. Jadi kalau kita mau membagi harta waris itu dibagi setelah ditunaikan wasiat atau utang ya, ghairu mudarrin, apa kemudian menemukan mudarat ya. Wallahu alimun halim. Jadi Allah itu adalah yang maha mengetahui. Nah, menurut Muhammad Khatib Al-Syarbaini dalam kitab Mughni Muhtaj ya, jadi al-wasiyah itu adalah tabaru al-mudhaf. Jadi donasi harta yang disandarkan pada waktu yang akan datang. Pada waktu pasca kematian orang yang berwasiat. Nah, hal ini menyangkut tasarruf harta yang ditinggal. Nah, apa itu tasarruf? Tasarruf itu adalah pengelolaan. Ya. Ini wasiat itu adalah tabaru. Tabaru itu artinya pengelolaan sesuatu yang tidak ditujukan dalam rangka untuk mendapatkan keuntungan. Jadi kalau kita belajar fikih muamalah, pengelolaan harta ya,
ada yang ditujukan untuk mendapatkan keuntungan, ada juga itu adalah sifatnya adalah tolong menolong, ya. Syariat memang membuatnya seperti itu. Jadi kalau pengelolaan harta itu akad-akad yang ditujukan untuk mendapatkan keuntungan, nah itulah yang kita sebut misalnya contohnya jual beli, ya, kemudian sewa menyewa dan seterusnya. Nah kemudian ada juga yang tabaru, yang sifatnya itu adalah tabaru, yang tujuannya adalah untuk tolong menolong, amal. Nah apa contohnya? Misalnya pinjem, ya, meminjam atau utang, termasuk wasiah ini, ya kan, itu adalah dalam rangka untuk ta'awun, saling tolong menolong di tengah masyarakat. Makanya kalau misalnya hukum asalnya itu untuk tabarruk, maka tidak boleh dia mengandung bisnis, ya, mengandung untuk keuntungan, ya. Karena memang hukum asalnya adalah untuk tabarruk. Contohnya utang, ya. Utang itu memang hukum asalnya dalam rangka untuk menolong. Maka ketika ada keuntungan di dalamnya, maka jadilah dia riba. Nah, kemudian ada istilah wisoyah. Ada istilah wisoyah, meskipun akar katanya sama. Nah, wisoyah itu adalah amanah kepada orang lain untuk mengurusi pasca kematiannya. Misalnya menikahkan anaknya, memandikan dan mengimani sholat jenazahnya, dan lain-lain. Ada dua istilah yang pengertiannya berbeda. Ada istilahnya wasiat dan ada istilahnya wisoyah. Nah, apa bedanya? Kalau wasiat itu adalah pesan daripada seseorang menyangkut tentang harta yang ditinggalkan untuk kemudian diberikan kepada orang lain, ya. Nah, kemudian wisoyah itu adalah amanah kepada orang lain untuk mengurusi hartanya setelah kematian. Misalnya begini, ya, ada orang apa bedanya? Contohnya, ya, orang berwasiat, ya. Orang berwasiat misalnya, nanti kalau saya meninggal, berikan 1/5 hartanya ke anak yatim atau rumah tahfiz, itu wasiat. Tapi kalau misalnya dia merasa sudah dekat kematian, lalu kemudian dia kan ada bisnis, ya, ada bisnis, katakanlah buka toko. Nah kemudian tokonya itu ngambil barang, ya, ngambil barang dari tempat lain untuk kemudian dijual ulang. Dan ketika mengambil barang itu tidak cash, ya. Banyak kan seperti itu, ya. Jadi diambil barang dulu lalu kemudian dijual lagi, ya, mungkin dari grosir lalu dijual ecer. Nah kemudian yang tempat ngambil barang di grosir itu dia cicil, ya. Nah, itu kan biasanya ada catatannya. Dan yang mengetahui di mana tempat ngambilnya, pada siapa berhubungan, itu biasanya stafnya, ya. Karena saking banyaknya. Ketika dia sudah menjelang kematian, dia kemudian mengambil stafnya itu pesan. Nanti kalau saya meninggal, ini catatannya nih, yang harus didatangi. Coba datangi ini, selesaikan, uangnya pakai yang mana. Nah itu namanya wisoyah, untuk mengurusi. Atau misalnya dia merasa tidak lama lagi wafat, ya, lalu kemudian dia membuat pesan kepada orang lain. Nanti tolong yang memandikan mayat saya siapa, yang mengimaminya siapa, yang menikahkan nanti anak saya siapa. Itu namanya wisoyah. Meskipun di masyarakat kadang disamakan, ya, bahwa itu juga wasiat. Tapi dalam ilmu fikih itu kadang dibedakan. Nah, kemudian apa rukun dan syarat? Apa rukun dan syarat? Jadi rukun itu sesuatu yang harus ada dalam sebuah perbuatan. Rukun itu secara bahasa artinya tiang, penyangga. Jadi kalau misalnya salah satunya tidak ada, maka dianggap tidak ada perbuatannya. Nah, yang pertama adalah al-musi, yaitu orang yang berwasiat. Kemudian ada musalah.
jadi penerima wasiat. Yang pertama al-musi. Jadi al-musi, orang yang berwasiat itu adalah dia orang yang layak melakukan tasarruf. Jadi dia haruslah orang yang layak melakukan tasarruf. Kenapa? Karena ini menyangkut pesan untuk melepaskan harta. Jadi dalam Islam kalau ada akad-akad yang menyangkut tentang pelepasan harta, itu memang disyaratkan dia haruslah balik dan berakal. Karena ini menyangkut melepaskan kepemilikan. Sehingga dia haruslah orang yang sudah balik dan berakal. Nah, tidak cukup balik, tapi harus berakal. Nah, akal itu adalah manatul. Jadi, tempat diletakkannya. Kemudian berikutnya adalah, dia adalah pemilik harta. Maka tidak sah kalau dia mewasiatkan sesuatu harta, ternyata itu bukan miliknya. Bagaimana kalau bercampur dengan orang lain? Maka yang boleh dia wasiatkan hanyalah bagiannya saja. Nah, kemudian dia melakukannya secara sukarela. Jadi tidak boleh dalam keadaan dipaksa. Seperti itu. Ya. Nah, kemudian musalah. Ya. Jadi al-musalahu artinya orang yang menerima wasiat. Yang pertama, dia tidaklah termasuk ahli waris. Jadi di dalam hadis Nabi disebutkan innallaha qad a'ta kulladzi haqqin haqqahu fala wasiyata li warisi. Boleh berwasiat ya. Jadi boleh berwasiat mau hartanya yang mana saja boleh, tapi nanti siapa yang akan menerima itu jangan kepada anaknya ya. Karena anaknya itu sudah jelas kan di dalam Al-Quran berapa bagiannya masing-masing. Nah, mungkin yang boleh itu jenisnya boleh ya, jenisnya boleh dipesankan ya. Misalnya dia melihat anaknya yang jago bisnis, dia kasih usaha ya, dan jago mengelola pertanian, dia kasih tanah dan seterusnya. Itu boleh hukumnya. Apalagi kalau dibicarakan sebelumnya lebih bagus lagi. Tapi jumlahnya itu yang tidak boleh ya, karena nanti mengikuti hukum faraid. Kemudian disyaratkan yang menerima wasiat itu masih hidup. Ya, masih hidup. Baik hidupnya itu secara real ataupun dia masih dalam janin. Nah, itu apanya ya syaratnya. Apa standarnya masih hidup? Standarnya patokan masih hidupnya adalah ketika wafatnya pemberi wasiat. Nah, itu dia ya. Jadi itu patokannya. Jadi ketika wafatnya pemberi wasiat, yang menerima wasiat itu masih hidup. Nah, kemudian al-musabihi, barang yang diwasiatkan. Nah, jadi haruslah berupa harta yang mungkin untuk dimiliki dan bisa dipindahkan ke pemilikan. Kemudian jumlahnya tidak boleh lebih daripada sepertiga ya. Jadi kalau disyaratkan tadi jangan kepada ahli waris, itu dalilnya yang ini ya. Innallaha qad a'ta kulladzi haqqin haqqahu wala wasiyata liwarisi. Ya. Sesungguhnya Allah Ta'ala telah memberikan setiap orang untuk mendapatkan jatahnya masing-masing, haknya masing-masing. Wala wasiyata liwarisi. Maka tidak ada lagi wasiat untuk ahli waris. Kemudian dalam hadis Nabi yang lain disebutkan as-sulusu was-sulusu kasir. Jadi sepertiga aja, dan sepertiga itu pun juga sebenarnya sudah banyak. Bentar Pak ya, saya ngecas HP dulu. Ya, Pak. Oke, baik. Kemudian berikutnya
sigot ya. Jadi sigot itu adalah ucapan baik secara lisan maupun tulisan daripada si pemberi wasiat dan sah dengan kehendak sepihak dari pemberi wasiat. Artinya dia tidak perlu minta persetujuan dari orang lain untuk membuat wasiatnya. Nah, disebutkan di sini bahwa wasiat itu adalah akad jais, yaitu musi boleh menarik kembali wasiatnya selama dia hidup. Nah, ada disebut dengan akad itu kan sudah kita bahas ya, Bapak Ibu. Jadi ada namanya akad jais, ada namanya akad lazim. Nah, apa bedanya? Jadi akad itu ada yang jais. Nah, setelah terjadi akad, kalau antara masa akad dengan pemberlakuan itu si yang memberikan itu boleh menarik. Ya, itu namanya akad jais. Beda kalau dia akad lazim. Ya, jadi kalau akad lazim, kalau sudah terjadi berarti kalau mau dibatalkan harus dua belah pihak. Nah, apa contoh akad jais? Akad jais contohnya begini. Wasiat ini ya. Jadi ada orang mengatakan nanti kalau aku meninggal kasih 1/5 hartaku untuk masjid. Nah, antara dia ngomong sampai meninggal kan masih ada waktu. Bolehkah dia menarik kembali omongannya sebelum dia meninggal? Jawabnya boleh. Ya, boleh. Jadi dia batalkan. Karena dia masih hidup. Tapi kalau dia sudah meninggal berarti sudah jadi. Nah, itu namanya akad jais. Akad jais itu contoh yang lainnya adalah hadiah ya, Bapak Ibu, hadiah. Jadi kalau hadiah itu termasuk akad jais. Kalau dia ada orang mengatakan, dia panggil orang lain kan, Fulan, saya kasih hadiah engkau sepeda motor ini. Sepeda motor. Nah, kemudian ditanya sepeda motornya ada di mana? Ada di rumah. Maka masa waktu antara dia menghadiahkan harta dengan diserahkannya barang, nah di situ dia diperbolehkan untuk menarik, ya. Karena di situ hukumnya masih jais. Itu disandarkan pada hadis. Ya. Nanti kalau misalnya kita bahas tentang hadiah atau akad yang lain, nanti kita akan bahas itu dalil-dalilnya. Dalil-dalilnya banyak ya. Di antaranya Nabi sendiri melakukan. Ya. Jadi Nabi itu pernah memberikan hadiah kepada Raja Najasyi. Raja Najasyi itu ada beberapa hadiah, termasuk minyak wangi dan lain sebagainya. Nah, ternyata ketika itu diberitahukan kepada Nabi sudah bilang ini dihadiahkan untuk Raja Najasyi. Tapi kemudian setelah itu diberitahukan kepada Nabi mendapatkan kabar ya bahwa Raja Najasyinya sudah wafat. Oleh Nabi hadiah itu bukan diberikan kepada ahli waris, tapi dibagi-bagikan kepada termasuk diantaranya adalah istri beliau. Ya. Itu yang kemudian dihukumi bahwa akadnya adalah jais. Nah, kemudian batalnya wasiat. Ya. Wasiat itu bisa batal apabila ada yang gila permanen ya, pemberi wasiatnya gila permanen hingga meninggal. Kemudian musalahu, penerima wasiat, meninggal lebih dahulu daripada al-musi. Nah, itu batal dengan sendirinya ya. Yang mau menerima wasiat itu lebih duluan wafat daripada yang berwasiat. Kemudian barang yang diwasiatkan rusak, habis atau hancur sebelum qabul dari musalah. Ya. Misalnya dia berwasiat mau mewakafkan, wasiat mengatakan memberikan rumah untuk dijadikan sebagai rumah tahfiz, tapi dia bilang nanti kalau saya wafat. Ternyata sebelum dia wafat atau setelah dia wafat rumah tersebut kena banjir atau mohon maaf bencana alam lah ya, bencana alam sehingga hancur. Maka dengan sendiri wasiatnya menjadi batal. Nah, beberapa sunnah yang diwasiatkan dalam wasiat itu adalah yang pertama dituliskan. Ini sunnahnya ya, dituliskan. Kemudian berikutnya itu disunahkan juga bagi yang memiliki banyak harta. Di dalam Al-Quran disebutkan kutiba alaikum iza hadara ahadakumul mautu in taraka khairan lil wasiyah lil walidaini wal aqrabin bil ma'ruf
haqqan 'alal muttaqin. Jadi dahulu sebelum turunnya ayat wasiat itu diwajibkan. Tapi kemudian turun ayat tentang waris, lalu kemudian sebagian ulama berpendapat ini kemudian dinasah dengan turunnya ayat-ayat tentang waris. Kemudian wasiat itu bisa dengan bin nasib, yaitu memberikan wasiat dengan menentukan bagiannya atau memberikan seperti bagian yang diperoleh oleh salah satu ahli waris. Nah, ini jenis-jenis wasiat. Namanya misalnya ada seorang laki-laki meninggal dunia, kemudian ahli warisnya ada seorang istri dan seorang anak laki-laki. Sebelum meninggal, mayit ini berwasiat agar seseorang diberikan bagian dari hartanya seperti bagian yang diberikan kepada istrinya. Nah, ini namanya berwasiat dengan bin nasib. Misalnya ya, selama hidupnya mereka ini banyak dibantu oleh sepupunya istri ya, sehingga si suami bilang nanti kalau saya wafat kasihlah dia juga harta sama dengan harta yang engkau dapatkan nanti, atau katakanlah setengah daripada yang akan diberikan untuk istri ya. Jadi dia berwasiat dengan suatu nisab. Nah, bisa juga berwasiat itu dengan juz'i, dengan suatu juz itu bagian. Misalnya seseorang mengatakan kalau misalnya dia wafat, berikan hartanya 1/5 untuk rumah tahfiz. Nah, ini yang banyak ya, dilakukan oleh masyarakat, atau dengan angka itu langsung dia sebutkan 100 juta, 200 juta dan seterusnya. Yang penting dia tidak melebihi daripada 1/3. Nah, seperti itu. Kalau melebihi 1/3 yang wajib dilaksanakan 1/3 dulu, kemudian nanti sisanya dimintakan persetujuan kepada semua ahli waris yang mendapatkan harta. Oke, baik Bapak Ibu, mungkin saya tidak bahas semuanya supaya kita ada kesempatan untuk diskusi selama 15 menit ya. Baik. Silakan Bapak Ibu, kalau ada yang mau didiskusikan, saya persilahkan. Ya, silakan ya Bapak Ibu, kita buka kolom pertanyaan ya. Yang mau bertanya silakan, dikasih waktu 15 menit ya. Ya, silakan Bapak Ibu. Insyaallah. Silakan Pak Rinaldi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Pak. Ustaz, kalau seandainya kalau tadi kan untuk berwasiat kepada ahli waris kan nggak bisa Ustaz ya? Iya Pak. Kalau setelah kita masih hidup, kita ketahui bahwa ahli waris itu nggak akan dapat karena sudah terhijab oleh anaknya. Itu boleh nggak Ustaz? Misalnya kita punya anak laki-laki. Ya, ya. Itu gimana Ustaz? Ya, kalau misalnya ahli waris itu terhijab, maka dia boleh Pak. Ya, jadi yang disebut tidak itu adalah yang dapat, ya, yang dapat. Nah, tapi nanti pelaksananya dilihat kenyataannya kan. Jadi kenyataannya apakah betul-betul terhijab? Karena kan belum tentu juga anak laki-lakinya duluan ini kan. Maksudnya belum tentu juga bapaknya lebih dulu meninggal daripada anak laki-lakinya. Nah, nanti kalau kenyataannya ternyata anak laki-laki itu duluan wafat dan sehingga yang diwasiat itu malah dapat, nanti yang diberlakukan adalah hukum waris. Jadi kalau dia berwasiat untuk cucu dan yang lainnya itu diperbolehkan. Nah, seperti itu Pak. Makasih Ustaz. Ya, yang terhijab lah intinya. Ya, silakan apa nih Pak Maroni ya, silakan Pak Maroni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustadz. Izin tanya Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Pak. Contohnya Pak Ustadz, ini ahli warisnya ini dia mempunyai katakanlah 3 orang anak dan laki-laki semua. Iya. Dan masih anak. Masih anak-anak, belum balik. Iya. Kemudian contohnya beliau ini wafat. Iya. Belum sempat orang tuanya. Belum sempat mewasiatkan seperti itu Pak Ustadz. Dalam bentuk kata-kata atau belum tulisan. Sedangkan misalnya yang wafat ini mempunyai harta, contohnya 1M misalnya Pak Ustadz. Itu pembagiannya itu seperti apa Pak Ustadz?
Kemudian tadi ada Pak Ustadz jelaskan buat mewasiatkan itu maksimal sepertiga dari harta. Itu sepertiga dari itu atau seperti apa Pak Ustadz contohnya? Syukran Pak Ustadz. Iya ya. Oke, baik. Yang pertama tadi sudah dijelaskan ya bahwa wasiat itu ditujukan kepada orang lain ya. Orang lain selain daripada anak. Ya. Kenapa? Karena untuk anak atau semua ahli waris yang mendapatkan nanti itu sudah ditetapkan oleh Allah. Nah, kalau kita baca Al-Quran di dalam surah An-Nisa ayat 11, pembagian waris itu adalah wasiat dari Allah. Jadi di ayat 11 ini disebutkan yusikumullahu. Jadi inilah wasiat dari Allah kepada kalian. Baru kemudian setelahnya dijelaskanlah tentang laki-laki dapat 2 bagian daripada perempuan. Anak perempuan mendapatkan 2/3 kalau lebih dari 2 orang. Kalau 1 orang dapat setengah, bapak ibu dapat berapa, dan seterusnya. Jadi pembagian waris itu adalah wasiat daripada Allah. Allah yang menyebutkan dalam Quran, yusikumullah. Inilah wasiat dari Allah untuk kalian ya. Kalau mau bagi harta. Sehingga kalau ada orang yang wafat, itu Allah yang bagi, Allah yang membagi berapa jatahnya untuk istri, anak, dan seterusnya. Maka seperti tadi yang Bapak tanyakan, kalau ada orang meninggal, anaknya masih kecil dan laki-laki semua, itu sudah jelas bagiannya. Sudah jelas bagian. Kalau misalnya, nah nanti berapa bagiannya? Bagiannya adalah namanya asobah. Karena laki-laki semua, kan? Asobah. Asobah itu apa? Asobah itu artinya sisa. Sisa dari, tinggal dilihat ya, misalnya istrinya masih hidup, istrinya misalnya dapat 1/8. Bapak dan ibu daripada yang meninggal, tadi katakanlah yang meninggal itu ayahnya ya, ayahnya meninggal. Nah, tinggal dilihat bapak dan ibu dari ayah, artinya kakek dan nenek dari si cucu tadi, itu masih hidup atau tidak. Kalau masih hidup, dua-duanya masing-masing 1/6. Jadi, si kakek 1/6, si nenek juga 1/6. Nah, tinggal dilihat, dijumlahkanlah yang tadi. Istri dapat 1/8, kakek 1/6, ibu nenek 1/6. Nah, karena ada sisanya tuh. Sisanya itulah yang diberikan kepada anaknya tadi, cucu tadi lah ya, yang masih kecil itu nanti dibagi 3. Nah, begitu Pak, cara membaginya. Tinggal jadi dia mendapatkan sisa. Jadi kalau dikatakan dia belum sempat berwasiat, tinggal apa maksudnya wasiat ini? Apa wasiat itu untuk anak? Kalau untuk anak nggak perlu, memang tidak diperlukan. Kecuali yang dimaksudkan tadi itu wasiatnya adalah misalnya dia mau memberikan harta untuk rumah tangis atau untuk ke masjid atau untuk kebaikan-kebaikan yang lain. Nah, kalau dia belum sempat berwasiat seperti itu, boleh oleh keluarga itu nanti diserahkan aja harta yang diniatkan atas nama almarhum sebagai wakaf. Itu tetap boleh, ya, tetap boleh oleh ahli waris untuk kemudian memberikan itu. Nah, itu sebenarnya sunnahnya begitu ya. Jadi tidak semua harta itu kita bagi-bagi, tapi ya kita berikanlah untuk jalan-jalan kebaikan yang kita atasnamakan almarhum. Kenapa? Karena bagi penerima wasiat, harta yang didapatkan itu istilahnya itu kan harta yang diperoleh tanpa bekerja. Dia rezeki nomplok ya. Seperti itu. Gitu ya Pak Maroni ya. Jadi Assalamualaikum Ustaz. Izin Pak, bentar Pak, Pak Junaidi ada nih masuk kolom chat ya. Pak Maroni dulu di mana tadi Pak? Sebentar dulu ya. Sudah jelas Pak Maroni ya? Syukur Pak Ustadz, bila saya keliru wasiat sama warisan tadi. Maksud saya mungkin warisan. Syukur Pak Ustadz. Oke. Masuk apa Pak ya? Ini Pak Rusman Pak ya. Dari Pak Rusman. Saya baca Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Menurut syaratnya membuka usaha link atau agent bank, modalnya bukan dari kredit bank, modalnya top up. Di situ dulu. Apakah boleh Ustaz?
Ini di luar di luar topik ini ya. pembahasan. di luar topik pembahasan. Iya, Atau nanti kita pending dulu Pak ya, Jumat depan Pak ya, nanti saya di pending aja dulu ya, Pak. oke. Silakan Pak Junaidi. Ya, Ustaz, sedikit Ustaz untuk Ya, wasiat. ya. Ini diperlukan saksi nggak waktu mewasiatkan itu Ustaz? Kalau dia wasiatnya dalam bentuk tertulis dan dipastikan itu adalah tulisannya almarhum, maka tidak perlu saksi. Karena itu sudah cukup ya, sudah cukup menjadi wasiat. Jadi dia punya buku catatan ya kan, dia punya buku catatan dan dipastikan itu miliknya dan itu tulisannya memang begitu, itu cukup. Dia mengatakan nanti kalau saya meninggal saya wasiatkan. Bahkan kalau kita baca kitabnya Imam Ghazali memang begitu ya, di dalam kitab Bidayatul Hidayah. Jadi kalau kita baca kitab Bidayatul Hidayah di bab tentang adabun naum, adab-adab sebelum kita tidur. Di situ disebutkan watakunu wasiyatuka maktubatan tak tarosika. Kurang lebih seperti itulah ya. Jadi hendaklah kalian itu mencatat wasiat dengan catatan tangan ya, atau mungkin diketiklah sekarang di kertas dan engkau letakkan di bawah kepalamu atau di bawah bantal. Nah, seperti itu. Berarti itu sudah tertulis dan ya tidak perlu saksi di situ kan. Yang penting dipastikan itu adalah miliknya si yang berwasiat. Nah, tapi kalau dia lisan, ya tentu saja harus ada yang mendengarkan kan, ada saksinya. Siapa yang mendengarkan bahwa beliau pernah berbicara seperti itu? Biasanya sih yang ngomong ke istrinya kan, atau ke anaknya, atau ke kawan dekatnya ya. Biasa juga kadang gitu ya, dia tidak ngomong ke anak istri tapi dia sempat ngomong ke kawan dekatnya. Nah, hukum asal seorang muslim itu adalah kesaksiannya dipercaya. Hukum asalnya ya, hukum asalnya seorang muslim itu kesaksiannya dipercaya selama ini dia tidak terlihat tanda-tanda kefasikan. Maksudnya dia bukan orang yang suka bermaksiat, suka berbohong, artinya bisa dipercaya. Tapi kalau misalnya kita membutuhkan keyakinan, ya disumpah ya, seperti itu. Nah, gitu Pak ya, hukum asalnya. Ya, Ustaz. Ya, afan Pak, sama-sama. Ya, mungkin satu pertanyaan lagi ya Bapak Ibu. Sebelum karena ada Ustaz pun mau ngantar anak saya. Ya, biasalah anak-anak masih sekolah. Jumat depan kita sambung lagi materi, kan belum selesai jadi Jumat depan kita sambung materi lagi ya, nggak apa-apa. Ya silakan satu lagi pertanyaan, yang mau bertanya silakan. Jadi kita habisin dulu materinya, nanti kita bertanya lagi gitu ya Bapak-bapak ya. Pokoknya pelan-pelan biar kita paham lah ya. Iya. Ada pertanyaan lagi? Satu lagi pertanyaan? Nggak ada? Oke, saya tambahkan aja ya. Kalau Mas ambil pertanyaan dari Bapak Ibu sekalian. Jadi yang menyambung tadi dari pertanyaan Pak Junaidi, memang di masyarakat itu, Pak Maroni silakan Pak. Ada tambahan Pak Maroni. Ya. Oke, satu cepat aja Pak Ustadz. Kalau harta itu diwariskan, bagaimana kalau hutang Pak Ustadz? Gimana sistem, apakah ada warisan hutang juga seperti itu Pak Ustadz? Syukran Ustadz. Ya. Oke, baik. Jadi di dalam Islam kita patokannya hadis ya Pak ya, atau Al-Quran. Jadi kita tidak pakai akal. Secara akal orang mengatakan kalau hartanya diwariskan, maka kalau utangnya diwariskan juga lah ke anak cucunya kan gitu. Dibagi-bagi menurut bagian masing-masing. Nah itu menurut akal. Nah tapi patokan kita adalah hukum syariat. Yang pertama hadis Nabi ya. Jadi hadis Nabi ya, dalam hadis Nabi disebutkan jadi kalau ada orang yang meninggal ya, mantaro kamalan, dan dia meninggalkan harta, wali warisatihi, maka harta yang ditinggalkan itu adalah untuk ahli waris. Wa mantaro kakalan, tapi kalau dia meninggal itu meninggalkan utang, failaina,
Maka kata Nabi, datang kepada kami. Enak kali ya. Kalau meninggal banyak ada harta, itu untuk ahli waris. Tapi kalau meninggal malah utang, kata Nabi, datang aja kepada Nabi. Nah sekarang pertanyaannya, Nabi sudah tidak ada, gimana kita mau datangi Nabi ya kan? Ziarah ke Masjid Nabawi sana ya kan? Jawabnya ada di penjelasannya kitab-kitab para ulama. Maksudnya apa? Maksudnya begini, kalau ada orang meninggal dan hartanya itu ada, artinya setelah dibayarkan utang dan kewajiban yang lain masih ada sisa, itu adalah untuk ahli waris. Tapi kalau malah utang yang ada, maka kewajiban yang pertama membayarkan utangnya itu adalah dari pertama dari harta yang dimiliki ya kan, harta yang ditinggalkan. Kemudian kalau belum cukup, maka yang pertama kali itu adalah negara yang harus menanggungnya, mengcovernya. Nah dari mana di cover? Itu dari harta yang ada di Baitul Mal, yaitu dari pos zakat. Ya. Jadi kaum muslim itu kan ada zakat yang dibayarkan, termasuk zakat harta. Nah nanti orang yang berutang itu dalam surah Al-Baqarah ayat 60 termasuk orang-orang yang berhak di harta zakat yang dikumpulkan. Namanya gorimin. Jadi kan 8 asnaf, 8 pihak yang berhak menerima zakat itu, mulai dari fakir, miskin, ibnu sabil, dan seterusnya. Termasuk di dalamnya adalah gorimin, orang yang memiliki utang. Nah seperti itu Pak. Nah kemudian baru di urutan berikutnya itu adalah termasuk disunahkan itu adalah ahli waris. Jadi ahli waris itu hukumnya sunnah saja. Kalau dalam kondisi sekarang ini tidak ada Baitul Mal, maka ahli waris yang mengcover. Tapi itu tidak wajib. Boleh juga mencari orang lain yang akan mengeluarkan zakat harta untuk kemudian diminta untuk jatah gorimin. Nah, boleh juga seperti itu, melunasi utang daripada si almarhum. Nah, itu Pak ya. Tapi kalau sekarang ini masa iya sih tega. Orang tuanya meninggal, ada utang yang ditinggalkan, anaknya tidak berupaya. Ya. Seperti itu. Nah, itu Pak ya. Seperti itu. Jadi, ya afwan Pak ya. Nah, begitu. Oke, baik, mungkin kita cukupkan dulu ya Bapak Ibu untuk kajian pagi ini. Saya mohon maaf memang batasnya 6.45 karena biasa pagi harus mengantar anak ke sekolahan. Baik, kita cukupkan kajian pagi hari ini. Kita tutup dengan doa kifaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukur Ya, Ustaz untuk ya. pertanyaannya Pak Rusman nanti kita bahas sendiri ya. Iya, siap Ustaz, siap. Ya, oke baik. Saya izin duluan ya Bapak Ibu Iya, semuanya. iya Ustaz. Ustaz, Assalamualaikum Ustaz. Izin Ustaz. Ya Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nanti Ya, ada kesempatan datang Ustaz ya. Habis Jumat di mana itu Pak? di sekret lama, dekat sekret lama Ustaz. Oh. Dekat sekret lama. Iya, ya, saya mohon maaf Pak ya, ada ngisi daurah pagi ini dari pagi sampai asar di setiap budi. Ya, pokoknya kalau ada kesempatan itu Ustaz, insyaallah. Ya, kirim doa. Ya Pak ya. Iya, terima kasih Ustaz. Sekalian bapak-bapak semua yang ada di pengajian ini. Oh, diundang tuh sama Pak Deswan itu. Nah, Iya. Kita salam aja dulu Pak ya. Ngisi daurah Siap, dari Ustaz. pagi sampai Terima ada kasih banyak Ustaz. rumah tahfiz yang minta ini diisi dari pagi Iya, sampai asar gitu. Ya. Oh iya, siap Ustaz. Pak ya. Izin. Ya, Ustaz. Ya, sama-sama Pak. Terima kasih Pak ya undangannya. Barakallah. Ya, siap Ustaz. Ya baik bapak-bapak, ibu-ibu ya, insya Allah kita Jumat depan kita sambung lagi. Jadi intinya kita selesaikanlah materinya pelan-pelan ya. Mungkin kita buat tiga kali minggu nggak apa-apa, yang penting siap materinya, baru kita masuk materi baru gitu ya. Insya Allah ini nanti saya akan buat di YouTube, saya kirim di grup nanti ya. Tinggal bapak putar ulang lah biar tambah pelan-pelan, tambah paham ya. Oke, kita tutup ya. Semoga hari ini apa yang kita kerjakan mendapatkan keberkahan dari Allah ya. Yang masih punya utang semoga cepat lunas, yang masih sakit semoga cepat sembuh ya. Dan juga semoga hari ini kita mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.
Bapak Ibu yang kita tutup ya dengan membaca doa kita kebatu majelis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Besok kita libur ya. Masuk lagi kita di hari Senin ya. Kita tutup yo. Oke. Salam sukses. Allahu Akbar. Akbar. Oh ya, jangan lupa tadi ada undangan Pak Deswandi ya. Ada undangan dari Pak Deswandi yang punya waktu, silakan datang ya. Habis apa? Habis sholat Jumat, ba'da Jumat acaranya. Insyaallah. Oke yo. Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.